Mana? Siap ya? 2, 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan selamat sore. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Ahmad dari BPMPV KPTK Goa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan pakan. Nah, dalam pembuatan pakan ini ada beberapa bahagian dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi bahan baku pakan dan memilih bahan baku yang akan digunakan. Lalu yang kedua itu tentang nutrisi dan formulasinya. Kemudian berikutnya adalah mendesain alur pembuatan pakannya, kemudian praktikum membuat pakan dan mendesain kemasannya. Itu intinya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan menguraikan pada identifikasi dan pemilihan bahan baku. Prinsip pelaksanaan diklat ini itu menggunakan kurikulum Merdeka belajar. Nah, karena itu didesain untuk bagaimana peserta lebih nyaman, lebih enjoy di dalam pelaksanaannya. Nah, kita mulai bagian yang pertama. Mungkin kepada peserta yang hadir ini ada 2 orang, mungkin sudah mengetahui bagaimana pakan yang berkualitas. Dari Ibu Risna. Kalau menurut saya Pak, syarat dalam untuk bahan baku pakan yang baik itu adalah sesuai dengan kebutuhan untuk yang ikan atau udang yang kita konsumsi. Artinya bahwa protein yang menjadi syarat utama dalam pakan itu sendiri terpenuhi untuk pemenuhan gizi pada ikan atau udang itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Hasnah. Kita ke Ibu Risna. Syarat pakan yang baik itu memenuhi standar gizi dari apakah itu ikan atau itu udang. Baik, nah kita akan mengeksplor lebih jauh tentang proses pembuatan pakan yang dimulai dengan mengidentifikasi bahan baku pakan. Nah, harapannya di dalam pelaksanaan diklat ini kita akan menggunakan bahan baku yang ada di sekitar kita. Karena itu penting untuk kita mengetahui dan mengidentifikasi sumber-sumber bahan baku yang ada di sekitar kita ini. Nah, itu. Jadi apa yang harus dipahami di dalam mengidentifikasi di sana? Ya tentu mengidentifikasi seluruh kira-kira bahan baku yang bisa berpotensi untuk kita jadikan bahan untuk pembuatan pakan. Jadi identifikasi saja semuanya yang ada di sekitar kita. Dan setelah itu cari masing-masing kandungan proteinnya. Nah, kandungan proteinnya ini dapat diketahui dengan mencari literatur yang ada di internet, boleh membaca jurnal, baca hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan di sana kandungan protein setiap bahan yang kita temukan atau kita dapatkan, yang kita identifikasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi seperti itu, sehingga apa harapannya lebih mudah kita membuat pakan karena berdasarkan bahan baku yang ada di sekitar kita. Ya, itu yang pertama. Nah, setelah itu kita ketahui kandungan proteinnya. Berikutnya adalah kita tahu juga bagaimana serat kasarnya. Ya. Nah, mungkin Ibu sudah mengetahui bagaimana bahan baku yang baik itu. Kalau menurut saya Pak, bahan baku yang baik itu selain daripada standar protein yang dimiliki, kemudian dia memiliki serat kasar antara 1-2%.
Iya. Ya, Oke. kemudian kandungan karbohidratnya itu mencukupi, tetapi sebelum kita menentukan kadar-kadar gizi yang akan kita berikan kepada ikan dalam formulasi pakan itu, kita tentunya harus mengidentifikasi pakan itu apakah diberikan kepada ikan karnivora, herbivora atau omnivora, sehingga bahan baku yang kita pilih di dalam pembuatan pakan itu sendiri kita sesuaikan dengan kebutuhan ikan atau udang itu sendiri. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Risna? Sama Pak, tentukan dulu jenis ikan mana yang akan kita berikan sehingga Oke. pemilihan pakannya itu tepat. Oke, baik. Nah, kita langsung ya, sekarang kita mencoba mendiskusikan saja langsung kira-kira bahan baku apa saja yang ada di sekitar kita. Misalnya Ibu Risna dari SMK 1 Bulukumba, Ibu Hasna dari SMK 1 Jeneponto. Nah, kita langsung saja ya mencoba melihat formatnya. Kira-kira Ibu bisa memahami atau bisa mengisi format ini? Ya, bisa Pak. Bisa ya? Pak. Atau langsung saja ya, kira-kira kalau bisa Ibu sebut kira-kira bahan baku yang ada di sekitar sekolah Ibu itu apa saja? Rumput gajah Jagung ya. Pak. Jagung, Jagung. Kemudian kacang kedelai. kedelai ada di rumput sana ya, gajah. rumput Pak. gajah. Apalagi Kemudian bungkil kelapa. mungkin kelapa. Ampas kedelai. Oke, Kemudian Rumput laut. rumput laut. tepung Apa lagi ya? tepung jagung, tepung Oke, cukup. Gandum. Sudah cukup banyak. Oh, iya. Nah, kita mau dengar dari Ibu Risna dari SMK 1 Bulukumba. Apa saja kira-kira yang menurut Ibu sudah kalau diidentifikasi itu ada di sekitar sekolah Ibu yang masuk bahan baku itu? Ya tadi itu ada rumput gajah Pak. Rumput Di sekitar gajah. Sekolah di belakang sekolah banyak rumput gajah. Heeh. Nah memang juga kan rumput gajah itu sering diambil masyarakat sekitar sekolah untuk makan ternaknya gitu. Iya. Jadi sebelum dibuat pakan, mereka udah langsung ngambil rumput gajah itu makan makanan ternak. Oke. Ya pastinya itu yang paling banyak di sekitar sekolah Pak, rumput gajah. Ya, Sama jadi agar tepung rumput apa? Bukan rumput laut Pak. rumput laut ya. Jadi baik, ini cukup banyak ya. Ya, Jadi lumayan, Pak. berpotensi untuk kita kembangkan di sana. Kita bisa buat pakan sendiri ya. Nah seterusnya kandungannya itu proteinnya bisa diisi berdasarkan hasil-hasil riset ya, yang sudah ada di hasil-hasil kajian orang lain, itu tinggal diambil di situ karena itu sudah teruji. Nah demikian juga serat kasarnya. Saya kira ini bisa ya diisi. Bisa, Pak. Oke. Bisa Pak, bisa. Jadi menurut Ibu kira-kira dengan mendapatkan materi ini sudah bisa mengidentifikasi sumber-sumber bahan baku yang ada di sekitar sekolah Ibu ya? Bisa, Pak. Baik. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan setelah mengidentifikasi sumber-sumber bahan baku yang ada ini? Kira-kira mengelompokkan bahan baku Pak. Mengelompokkan bahan baku menjadi bahan baku utama dan bahan baku tambahan. luar biasa. Kalau bahan baku utama itu apa syaratnya? Ya, syaratnya itu adalah jumlah proteinnya kadar proteinnya itu antara 20 sampai 30%. Ya, 20 ke atas Untuk ya. ikan, ya. Nah, kalau yang Ibu Risna, kalau yang masuk bahan baku penunjang itu yang mana? Yang mana Pak? Yang bahan baku penunjang. Tadi Ibu Hasna sudah menjelaskan yang lebih utama dengan itu lebih dari pada. 20% ya. Berarti kurang dari 20%. Kalau yang penunjang itu kurang dari 20%. Nah, kalau kita kembali tadi dari daftar yang kita sudah buat, misalnya kita sudah bisa menentukan, memilah dan memilih mana yang akan kita pakai. Nah, dalam pembuatan pakan itu minimal ada satu bahan baku utama dan satu bahan baku penunjang. Nah, berikutnya itu kita sudah menentukan bahan baku kita yang sudah kita pilih. Nah, seterusnya kita menentukan apa lagi? Langkah berikutnya, Kandungan proteinnya. Pak. kandungan protein dari Bahan pakan yang baku akan yang kita buat. Nah, kalau ikan itu berapa, Bu? Tergantung Pak, kalau menurut saya tergantung jenis ikannya, kemudian apakah itu akan kita berikan kepada induk ataupun kepada benih, karena jumlah protein untuk setiap ikan dan
umur ikan itu berbeda-beda. Nah, sehingga di sini diutamakan bahwa kalau misalnya akan kita berikan kepada induk, maka jumlah protein yang akan kita berikan itu di atas 30%. Oke. Nah, kalau Ibu Risna kira-kira kalau udang itu berapa persen? Kalau udang itu 30% ya Pak ya, di atas 30%. Mungkin ada 40. tambahan 40 ya. 40%. Ya, jadi kalau udang di sekitaran 20 sampai 25%, Ya, 35, sampai kalau 30%. udang itu 30 sampai 40%. Nah, baik. Nah, kita sudah berhasil sudah pelajari tentang cara mengidentifikasi bahan baku dan kandungan proteinnya. Saya kira ini sudah cukup ya. Ya, sudah cukup, sudah bisa Pak. dilakukan di Cukup, Pak, sekolah. cukup, ya. Apakah dengan mendapatkan pengetahuan atau pelajaran ini ada perasaan yang berbeda dengan sebelumnya? Iya, Kita Pak, dengar ya, komentarnya pastinya. Ibu Risna, Ya, ini sangat Ibu Hasna dulu. sangat luar biasa Pak, menjadi bahan tambahan kami di dalam peningkatan kompetensi. Ini menjadi sebuah ilmu yang kami dapatkan, sehingga nantinya harapan kami dari hasil ini kami sudah bisa memproduksi pakan sendiri Pak. Baik, mungkin ada Kalau dari saya Ibu. Pak, bayangan saya itu kan kemarin beberapa yang bisa digunakan ya, ternyata dengan beberapa tadi penjelasan dari Bapak, ada pengetahuan baru yang saya dapatkan dengan rumput laut, ternyata juga bisa dijadikan pakan dan sangat luar Oke. biasa Pak ya. Nah, Jumlah baik. proteinnya ya. Nah, seperti itu, baik. ya. Nah, ini materi kita itu akan berlanjut pada episode berikutnya. Jadi kita masih harapkan Ibu hadir di studio ini ya, di pelatihan berikutnya untuk lebih memahami bagaimana memformulasi. Tahap pertama kita sudah lewati, bagaimana mengidentifikasi sudah kita fahami, dan tugas selanjutnya adalah mengisi LK yang kami sudah siapkan untuk mengidentifikasi seluruh sumber-sumber bahan pakan yang ada di sekolah Ibu, dan cari kandungan proteinnya setiap bahan baku yang Ibu tuliskan di laporan atau di LK yang akan saya berikan kepada Ibu nanti. Baik, ini 2 hari tugasnya ya. Siap. Kita Siap, akan Pak. lanjut setelah tugasnya masuk. Baik, demikian. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran ini. Semoga ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu Pak. Ayo apa ditindih?